Jadi kayak ya gimana ya balik-balik lagi gitu loh, Iya. pengen kurus, Dilema kan? dia pengen kurus tapi kayak perut juga kerunyuk-kerunyuk gitu ya, Nah itu gimana tuh Dok? dia Dok, terus itu gimana tuh Dok cara mengatasinya? Misalnya orang yang udah punya GERD, Mhm, terutama GERD ya, kalau GERD iya. udah parah banget, nah tapi Mhm. mereka juga pengen jaga berat badan gitu, pengen menurunkan atau menjaga berat badan. Ini tipsnya gimana Dok? Boleh nggak sih tetap diet? Terus caranya kayak gimana? Karena dilema juga ya. Dilema Dok, milih makanannya gimana nih? Terus kayak tiap 2 jam harus selalu diisi gitu, rasanya kan kayak, aduh aku harus gimana gitu. Mungkin gimana sih Dok, ada tips nggak? Oke. Kalau misalkan kita lagi let's say kita mau maintain berat badan atau kita mau turun berat badan dan gimana sih caranya biar kita nggak craving terus, yang kita cemil itu udah pasti pertama Halo Sobat DRV, balik lagi nih dan hari ini pastinya kita akan ngebahas seputar kesehatan dan kali ini akan membahas mengenai GERD. Karena ini kayaknya permasalahan banyak orang ya dengan di tengah-tengah kesibukan kadang-kadang suka skip makan, lupa makan, aduh apalagi cewek-cewek ataupun cowok-cowok yang sibuk di luar sana. Tapi gimana sih cara ngatasinnya supaya berat badan juga tetap terjaga? Nah, kita akan bahas bersama di tengah-tengah kita sudah ada Dokter Andrea, nutrisionis. Halo Dok, apa kabar? halo, baik, apa kabar juga Intan? Sehat dokter, dan juga ada Berliana. Hai Kak Intan. Kalau Berliana ini kayaknya semuanya ya, influencer juga, TV host juga, iya ya, apa aja bisa ya. Nah biasanya cewek-cewek ataupun cowok-cowok yang palu gada kayak gini tuh sibuk banget kan. Nah dokter ini kan biasanya kita kayak kegiatan sehari-hari itu sering banget tiba-tiba dari pagi, siang, terus lupa makan karena sibuk akhirnya sore baru makan. Nah itu sebenarnya penyebab GERD atau MAH nggak sih Dok? Atau kalau dokter mungkin bisa menjelaskan apa aja sih penyebab-penyebab dari GERD dan juga MAH Dok? Karena kita kan kadang-kadang worry juga ya, nggak ada waktu buat makan, terus gimana nih supaya nggak sampai kena sampai GERD apalagi? Jadi kita bedain dulu ya sebetulnya kadang yang masalah tentang asam lambung terutama, kita peningkatan asam lambung aja itu udah bisa bikin kita rasanya perih atau bahkan dadanya mungkin sampai rasa sesak atau berdebar jantungnya karena asam lambungnya naik sampai atas gitu. Nah, itu penyebabnya bisa banyak banget hal. Pertama, itu bisa dari memang terlambat makan. Jadi produksi Mmm. asam lambung yang berlebih itu udah pasti. Kedua, ada juga masalah yang berhubungan dengan stres. Kadang hal-hal yang peningkatan asam lambung itu bisa juga dipicu sama rasa stres. Jadi semakin orangnya stres yang parah, semakin tinggi juga produksi asam lambungnya, gitu. Ketiga bisa juga dari makan obat-obatan tertentu. Ada obat-obatan yang memang bisa bikin orang produksi asam lambungnya juga meningkat, gitu. Yang paling terakhir yang mungkin paling jarang, bukan jarang ya, mungkin paling tidak terlalu sering disadari oleh orang adalah obesitas. Jadi pada saat orang lagi obesitas, orang yang obesitas, di bagian atas lambung itu kan ada katupnya. Biasanya dia ikutan stretch dengan semakin membesarnya berat badannya, otomatis asam lambungnya jadi lebih gampang naik pada saat dia telat makan atau pada saat mungkin dia kebanyakan makan. Sehingga orang yang obesitas juga tetap bisa mengalami GERD. Justru kondisi obesitas bisa memperparah GERD yang dialami oleh seseorang. Berli gimana? Berli kan kayaknya aku lihat juga kegiatannya sibuk ya, terus sering nggak sih telat makan atau gimana tuh? Jujur Kak, kalau aku ini adalah bukan alumni lagi ya, kayak pejuang banget untuk menghadapi GERD, MAH, Oh dan lain-lain. iya? Iya Dok, dan Kak Intan. Karena kayak pertama memang karena kan kerja, kadang juga kita ngikutin ritme kerja bos kita gitu loh, kadang mungkin baliknya lembur, terus kita harus standby pagi, belum lagi kan aku juga ngambil side hustle yang lain ya Dok, dan kayak harus menyesuaikan jadwal juga, dan kadang itu balik-balik lagi, kadang kita lupa makan ya Kak, Betul iya banget, kan? skip-skip gitu ya? Kayak gitu. Dan hal itu Dok yang kayak, ya menurut aku tuh memicu asam lambung aku naik. Bahkan sampai kayak parahnya itu di hari lebaran, aku inget banget itu di tahun lalu. Jadi orang pada lebaran dan aku lebarannya di rumah sakit. Hah? Di IGD Kak. Sampai dirawat? Iya Dok, Dirawat. dirawat karena mungkin pola makan yang enggak teratur dan juga kalau nggak salah itu GERD dipicu juga dari pola makan ya Dok Iya, ya? Ada betul. beberapa makanan. Makanan tertentu yang bikin asam lambung jadi lebih gampang naik, bisa bikin lambung juga jadi lebih perih gitu. Nah, kemarin udah sempet tuh pergi ke dokter, ternyata memang karena kan aku suka banget makan pedes Dok, makan asam-asam, makan yang santan. Ternyata semuanya itu adalah pantangannya, Iya. gitu kan. Iya iya iya. Padahal enak semua ya? Betul, kayak aduh ya ampun, jadi emang yang namanya GERD, asam lambung itu balik-balik lagi menjaga pola makan ya Dok salah Betul satunya. betul. Iya, dan kopi juga enggak sih Dok? Kan ini Kopi banyak yang juga. bilang juga kan kalau Iya. kafein itu bisa memicu asam lambung, itu benar?
lebih ke acidity, kafein gitu. Jadi ada banyak banget tuh hal-hal yang bisa memicu kalau dari in terms of makanan. Makanan yang asam itu udah pasti bisa. Makanan yang kayak coklat ternyata itu juga beberapa jenis coklat bisa bikin asam lambung lebih mudah naik gitu. Terus buah-buah sitrus itu sudah pasti gitu ya. Tapi kembali lagi kita tidak bisa menyamaratakan ke semua orang. Jadi secara penelitian memang orang mungkin makanan tersebut bisa bikin orang lebih meningkat asam lambungnya, tapi belum tentu responnya di semua orang itu sama. Jadi kita harus trial and error juga nih, apa sih yang works untuk badan kita, apa yang works untuk orang lain gitu. Jadi misalkan mungkin pasien A, dia ada asam lambung tapi dia makan yang asam itu nggak masalah. Tapi ada juga pasien B yang dia kalau makan makanan yang asam itu sangat terganggu banget asam lambungnya gitu. Jadi, dalam journey kita mencari pola makan yang tepat nih kita juga harus trial and error, oh ternyata yang ini nggak cocok nih, oh yang ini masih bisa nih, oh yang level kepedesannya sampai sekian masih bisa nih. Buah sitrus juga kan banyak jenisnya, yang ini bisa, yang itu nggak bisa gitu. Jadi emang benar-benar harus dicoba ya sama diri kita tuh dilihat dan aware juga sama diri sendiri ya dokter. Betul, jadi it's a journey of self discovery juga ya, karena kalau misalkan semuanya kita limit, agak nggak asik nggak sih? Iya, betul banget. Semuanya nggak bisa dimakan. Tapi kalau Berli pernah udah sempet kayak sadar nggak sih sebenarnya kalau buat diri Berli sendiri tuh apa sih yang awalnya memicu misalnya kayak tiba-tiba jadi asam lambungnya naik atau kumat lagi tuh biasanya ada kebiasaan apa tuh? Balik lagi ke makanan kayaknya. Gitu dokter aku emang kayak pertama ke dokter terus kayak ya ada riwayat maksudnya sebelumnya itu ada makan apa tuh ya aku bilang aja gitu makan bakso pakai sambal terus pakai jeruk iya bener itu enak banget sih kak jujur tapi kayak oh itulah penyebabnya jadi mungkin bisa dikurangin ya kak makan makanan yang bisa memicu asam lambungnya naik gitu loh oh, gitu terus karena kayak udah seminggu nih kayaknya oh rasanya kayak aman ya kayaknya lambungnya gitu loh terus aku makan lagi dok kan bandel ya anaknya maksudnya kayak dari sisi makanan gitu kan kita coba lagi betul ya karena tadi balik-balik ya dok kalau misalkan makanan enak nikmat gitu kenapa nggak bisa kita nikmatin gitu loh tapi karena memang penasaran terus aku coba lagi terus balik lagi kambuh lagi kak oh ya udah berarti itu harus dihindari gitu loh ataupun mungkin kayak porsinya mungkin bisa dikecilin ya dok jadi tetap bisa kita nikmatin ya dok kayak misalnya tadi berarti kalau aku bisa ambil sedikit kesimpulan dari cerita adalah dia sensitif sama pedas dan juga asam nah ini buat ngatasi ini apakah bisa dikurangin langsung drastis atau pelan-pelan atau gimana tuh dok? Kita coba kurangin drastis dulu. Biasanya kita selalu mulai supaya kita tahu dulu nih baseline kita nolnya tuh kemana gitu kan. Baru kita pelan-pelan reintroduce lagi makanannya satu persatu gitu. Jadi kita tahu oh level pedasnya misalkan biasanya Berli makannya pakai sambelnya 3 sendok gitu kan. Coba setengah dulu, oh setengah masih bisa. Minggu depan coba 1. Minggu depan coba 1,5. Oh ternyata perutnya nggak enak. Oh ya udah berarti kita stay di 1 gitu. Jadi kita bertahap tapi kita start dari yang paling rendah, yang paling bisa kita nikmatin tanpa menyebabkan gejala sama badan kita. Kalau sobat BRP ya, berarti bukan benar-benar totally nggak boleh makan sama sekali, tapi boleh dicoba dulu dari sedikit ya dok. Tapi mungkin juga tetap harus dengan kontrol dokter ya. Betul, sebaiknya sih sebenarnya kalau kontrol dokter atau enggak buat saya, kembali lagi yang paling penting pada saat kita kontrol dokter, kita juga udah punya self reflection diary nih dari jurnal makanan kita sendiri. Jadi Kayak dokter oh juga lebih mudah ya. iya betul. Jadi akan lebih mudah untuk dokter memberikan saran makanan apa nih yang tepat untuk pasien-pasiennya gitu. Tapi dari itu kan berarti udah berapa lama ngerasain GERD ini? kayaknya 1,5 tahun kemarin deh kak Awalnya tuh pas kayak misalnya ngerasa wah ini udah warning nih buat diri Berli sendiri kalau harus periksa ke dokter kayaknya ada masalah di lambung. Nah itu apa nih? Yang pertama kali Berli sadar lah istilahnya. pertama kali kayaknya pas buka puasa kak Oke, pas buka puasa itu apa yang dirasain? Mungkin sobat DRP juga bisa jadi pelajaran juga kan ya dok ya buat sobat DRP yang nonton. Oh jangan-jangan nih tanda-tandanya kesana gitu. Mungkin Berli bisa ceritain. Nah, waktu itu balik-balik lagi buka puasa, terus kan kayak ngeliat makanan, aduh enak banget, kayaknya semuanya mau dilahap ya dok. Terus aku makan aja, itu balik-balik lagi ke jenis makanannya kak. Aku makanin semua yang ada santannya, ada asamnya, ada pedesnya gitu loh. Terus kayak, boom, habis itu langsung dok. Kayak apa ya, selain ngerasa terus sesek,
Nah, di situ kayak baru pertama kali aku ngerasa kayak mungkin selama ini pernah lah mungkin ngerasa kembung gitu kan atau kayak nggak enak di apa ya Ulu bagian hati. ulu hati gitu dok. Tapi itu udah sampai kayak sesek dan sampai kayak pusing. Nah di situ aku kayak ngerasa aku harus pergi ke dokter deh kayaknya nggak baik-baik aja gitu loh. Di situ sih kak. Nah, aku tuh juga kan sama ya dok ya, punya masalah di lambung juga. Jadi tuh aku akhirnya pada akhirnya sempat endoskopi dan ternyata memang udah ada sedikit kemerahan di lambung. Tapi untungnya belum datang, belum masuk fase ke GERD. GERD itu kan ternyata lebih parah lagi dari asam lambung atau MAH ya dok ya ternyata. Nah, tapi yang aku rasain tuh waktu itu, mungkin aku juga bisa cerita ya sama sobat diabetes kayak juga kayak, oh ini ternyata warning nih gitu. Jadi pada saat itu aku makan kayak kalau aku mecin, dulu lagi sering ciki banyak banget. Aduh, kayak apa ya keripik-keripik, ciki-cikian gitu banyak banget. Kayak waktu itu lagi keluar kota kan pada saat itu di Papua terus makan berantakan banget. Terus pas pulang tuh makan nggak bisa dok, tapi nggak makan juga nggak bisa mual. Jadi dimasukin mual terus di gitu nggak makan juga mual. Awalnya tuh kayak ngerasa abis makan yang makanan aku yang ternyata sensitif ini itu ngerasa kayak barely juga sama aku kayak ada yang naik nih agak sesak sedikit. Nah mungkin juga sobat diabetes kalau udah mulai ngerasa tanda-tanda itu segera ke dokter ya. Nah tapi dokter bisa diceritain juga nggak sih dok sebenarnya apa sih tanda-tanda yang bisa membuat kita aware bahwa memang di lambung ini nggak baik-baik aja. Ini kan kalau kita berdua berdasarkan pengalaman. Kalau dari dokter sendiri tuh kayak gimana? Biasanya yang pasti yang paling sering pasien keluhkan itu yang sadar ya, asam lambung di area ulu hati itu rasanya perih atau nggak enak. Ulu hati gitu kan. Ulu hati itu berarti di tengah di bagian bawah, di bagian atas perut, di sekitar pasti di bawah dada. Ya, betul. Jadi yang pertama ada rasa perih di ulu hati. Perih ya. Perih. Sakit yang Bisa juga kadang dia sampai sakit gitu. Tapi biasanya kalau yang masih ringan-ringan rasanya perih secara berulang aja sih. Gitu. Terus yang kedua mual. Ada juga pasien yang bahkan memang sampai muntah. Ya kan, sampai muntah dan kadang bisa muntah isi makanan, bisa kalau yang sampai kayak Intan yang udah nggak bisa makan sama sekali mungkin muntahnya juga bahkan isinya asam lambungnya. Warnanya cuman kuning, ya kan? Terus rasanya juga asam di mulut gitu. Nah, terus biasanya paling bisa juga pasien itu ngerasa heartburn kalau malam. Jadi pada saat dia tiduran terlentang, itu dadanya rasanya kayaknya panas. Nah, itu biasanya karena asam lambungnya yang naik, kita menganggapnya kayak kitanya sesak gitu. Padahal bisa jadi itu naiknya asam lambung. Nah, soalnya kalau kita ngomongin sesak penyebabnya banyak banget nih. Bisa masalah paru-paru, bisa masalah jantung gitu kan, bisa kelebihan cairan di badan karena masalah ginjal gitu. Jadi orang akan ngerasanya sesak aja gitu. Itu yang mungkin yang paling sering bikin pasien datang malam-malam akhirnya ke UGD. Karena mereka ngerasa sesak tapi iya nggak enak nafas tapi nggak tahu nih sesaknya karena yang mana gitu. Kalau yang biasanya mungkin perlu segera lihat ke dokter ya yang tadi kalau sampai muntah apalagi frekuensinya itu sering. Misalkan bukan cuman sebulan sekali ya, seminggu 3 kali gitu sampai kayaknya rasa gangguan asam lambungnya ini mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, itu yang udah sebaiknya diperiksain ke dokter. Tapi dok kalau misalnya kita ini udah terlanjur ya, ternyata didiagnosa entah GERD atau misalnya masih dalam tahapan MAH, asam lambungnya mungkin sensitif. Nah itu sebenarnya yang bisa kita lakuin tuh apa sih dok supaya nggak memperparah kondisi? Nah, yang tadi Udah dibahas nih sama berdua ya sama Intan dan sama Berli juga udah pasti kalau makan itu harus sesuai jadwal. Gitu ya. Tepat waktunya. Ya. Setiap harinya jamnya harus sama apa? Sebetulnya ada banyak alasan kenapa kita makan diusahakan selalu di jam yang sama. Selain pertama kita mencegah produksi asam lambung berlebih yang bisa bikin kita sakit mah, kita juga mengurangi resiko kita ngemil yang akhirnya bikin kita gemuk. Kadang pada saat Jadi itu maksudnya si Bener. lambung udah terbiasa ya. karena pada Isinya saat jam sekian gitu. pada saat kita nggak tahu kita mau makan jam berapa, kita akan cenderung ngemil dulu deh buat Iya. ganjel, ngemil dulu deh buat ganjel karena nggak tahu nih jam berapa lagi mau makan gitu kan. Akhirnya begitu kita makan ya kita tetap makan seperti biasa. Kita lupa cemilan lain yang udah kita makan. Akhirnya dalam satu hari makannya jadi kelebihan gitu kan. Padahal kalau kita udah tahu oke, apapun yang terjadi jam 8 makan, jam 1 makan, jam 4 makan and that could be anytime gitu. Jamnya boleh bervariasi tergantung setiap orang ya. Nggak bisa selalu dibilang kalau jam 8, 1, dan 5 itu paling bagus untuk semua orang. Enggak kan karena itu tergantung aktivitas setiap orang gitu. Mungkin ada yang oh saya biasanya makan pagi jam 10, terus makan sore lagi jam 3, terus makan malam lagi sekitar jam 6 atau jam 7 gitu kan.
ya itu oke gitu, nggak apa-apa. Yang penting kita sendiri punya jadwal khusus jam yang apapun yang terjadi, saya kasih waktu saya 15 menit untuk makan. Nah, hal-hal yang seperti itu yang bisa ngebuat kita jadi lebih mengurangi resiko baik itu ngemil ataupun kambuhnya asam lambung gitu. Yang kedua, pilihan makanan. Memang kalau untuk orang-orang yang udah punya sakit mah gitu ya, kadang makanan yang terlalu berbumbu, spices itu juga bisa bikin orang lebih gampang asam lambungnya naik gitu ya. Karena spices itu kan sangat flavorful ya, kadang biasanya kalau orang-orang yang udah sakit mah pada saat mahnya lagi kambuh, kita akan sarankan untuk tidak makan dulu makanan yang terlalu berbumbu. Nah, sedangkan kalau di Indonesia kan udah berbumbu, bersantan, ya kan? Pedes gitu. Jadi semuanya Jadi ya, satu Dok, ya? gitu loh. Nah, ditambah lagi kalau makanan yang udah bersantan, berlemak, itu akan ada di lambungnya itu lama banget dicernanya. Jadi kesannya lambungnya rasanya penuh terus. Dan itu juga bikin kita jadi tambah mual lagi gitu. Berarti Berry tuh sering bawa cemilan nggak sih kalau misalnya sehari-hari? Kalau aku tuh ya Dok ya, ini makanya aku bingung banget gimana caranya. Aku tuh pingin diet, pingin kurus, maksudnya pingin kayak berat badannya stabil lah ya Dok ya. Tapi kadang tuh kayak perut apa ya, kayak misalnya setiap 2 jam sekali atau apa tuh kayak udah sakit aja Dok, kayak harus diisi. Bahkan kadang tuh habis makan, nggak lama jeda makan tuh harus diisi lagi. Nah itu gimana deh stres kalau Berly gimana tuh? Sama aja Kak, nggak Sama di kan? rumah, nggak di kantor Dok, pokoknya aku tuju adalah pantry kalau di kantor ya, karena banyak cemilan. Terus kalau di rumah, di kamar Kak, aku tuh selalu stok snack-snack kayak gitu Dok. Jadi kayak, ya gimana ya balik-balik lagi gitu loh, pengen kurus, Dilema kan? dia pengen kurus, tapi kayak perut juga kerunyuk-kerunyuk gitu ya, gimana tuh Dok? Iya dong, terus itu gimana tuh Dok cara mengatasinya? Misalnya orang yang udah punya GERD, terutama GERD ya, kalau GERD udah parah banget. Nah tapi mereka juga pengen jaga berat badan gitu, pengen menurunkan atau menjaga berat badan. Ini tipsnya gimana Dok? Boleh nggak sih tetap diet? Terus caranya kayak gimana? Karena dilema juga ya. Dilema Dok, milih makanannya gimana nih? Terus kayak tiap 2 jam harus selalu diisi gitu. Rasanya kan kayak, aduh aku harus gimana gitu. Mungkin gimana sih Dok? Ada tips nggak? Kalau misalkan kita lagi mau, let's say kita mau maintain berat badan atau kita mau turun berat badan dan gimana sih caranya biar kita nggak craving terus, yang kita cemil itu udah pasti pertama harus sifatnya serat atau tinggi protein. Tapi kita nggak pernah sadar kalau cemilan yang kita makan itu hampir selalu isinya semuanya karbohidrat. Iya. Iya kan? Kalau kita baca itunya ya, Pasti. nutrition fact-nya Pasti rata-rata karbo. Baik itu tepung, ya kan? Pasti rata-rata bahan dasarnya ada tepung. Roti lah, crackers lah, gitu kan. Itu semua adalah bahan dasar tepung. Pada saat kita makannya karbo, gula darahnya naiknya cepat, turunnya cepat. Habis itu kita lapar lagi. Gitu. Jadi habis itu kita pengen ngemil lagi. Gitu. Jadi sedangkan kalau kita makannya cemilannya cenderung tinggi serat atau kita cemilannya cenderung protein, biasanya dia gula darahnya akan stabilnya lebih bagus sehingga kita akan nggak terlalu banyak craving hal-hal yang macam-macam. Misalkan 2 jam sekali apa sih yang bisa kita makan? Misalkan tetap makan utamanya 3 kali gitu ya, pagi, siang, dan malam. Jeda-jedanya itu kita isinya sama kalau orang bule ya. Kalau orang bule tuh suka nonton nggak sih kalau mereka meal prep tuh mereka bikinnya kayak seleri sama cocolan humus gitu. Iya. Ya kan? Tapi kan kita belum tentu doyan ya. Apa bedanya sama kita ganti sama timun sama sambal tomat gitu kan? Iya kan? Tapi kan itu isinya adalah serat. Timun itu bagus dan kita nggak akan nanti setelah kita makan timun kita jadi lapar yang amat-amat sangat itu belum tentu. Gitu. Bisa, ya. Atau kita juga bisa ngemil yang base-nya itu lebih protein. Contohnya, kita bisa ngemil protein bar, ya kan? Protein powder gitu, susu protein powder itu juga cenderung kalorinya lebih rendah, ya kan? Tapi kita harus be watch. Kita juga harus beware sama kandungan gulanya. Biar jangan kebanyakan kandungan gulanya karena kadang bar-bar kayak gitu gulanya juga banyak banget kan. Jadi kita lihat kirain sehat padahal ternyata belum tentu gitu. Nah, atau kita juga bisa isi dengan misalkan oatmeal gitu yang berserat tapi lebih bagus dalam mengontrol gula darah sehingga kita nggak gampang laparan dan di sisi yang sama kita juga lebih ada isinya dalam 2 jam sekali yang kalorinya tidak terlalu besar banget dan bikin kita gemuk. Atau kita bisa selalu pilih buah-buahan. Buah-buahan dan sayur-sayuran
never goes wrong intinya. Tapi kalau buah-buahan terbaik nih dok untuk penderita MAH atau GERD itu apa sih dok yang mungkin dokter rekomendasiin? Sebetulnya sih kembali lagi ke setiap orang ya. Kembali lagi kan kita pelajarin apa yang what works for you and what doesn't work for you gitu. Tapi biasanya pada saat baru awal mungkin kita hindari dulu yang sifatnya itu citrus. Jadi kita bisa mungkin melon atau semangka gitu kan, pepaya, pisang gitu ya. Pisang yang mudah grab and go, tapi habis gitu setelah kita udah mulai terbiasa lagi, mahnya udah mulai teratasi, coba deh kalau jeruk gimana ya? Gitu. Coba deh kalau misalkan apalagi tuh buah-buah citrus, apalagi sih buah-buah citrus kok jadi bingung. Lupa. Pokoknya buah-buah citrus lainnya lemon gitu ya dan sebagainya gitu. Grapefruit gitu yang semacam itu. Betul. Baru kita bisa reintroduce lagi dan lihat oh kalau ternyata baik-baik saja dan ya udah portion aja seberapa banyak nih yang bisa kita makan. Tapi kayak kita kan dari tadi bahas soal asam lambung, terus kayak MAH, GERD. Dokter sendiri pernah nggak sih alamin itu gitu? Ya, Pasti pernah sih, cuman mungkin udah nggak inget kali ya kapan terakhir kali ngalamin asam lambung, kayak udah lupa deh. Udah lama banget tapi pasti pernah. Waktu mungkin sekitar 10 tahun yang lalu kali ya. Iya, udah lama banget ya. Udah lama banget. Tersinggir ya kan? Masih berjuang Lama banget gitu. Tapi ya kembali lagi ada orang yang lebih sensitif, ada orang yang lebih tidak sensitif gitu kan. Mungkin kamu masalahnya seringnya mungkin pasien atau orang tertentu seringnya masalahnya kenanya di GERD gitu. Kalau saya mungkin yang lain gitu kan, encok, sakit pinggang gitu kan bisa aja kan. Iya, mungkin setiap individu beda-beda ya, iya. Berarti tapi kan ngomongin soal diet nih dok ya, pasti kan harus diiringi sama olahraga, nggak bisa makan doang ya supaya metabolisme terjaga. Kalau Berli sendiri aku sering lihat nih olahraga apa aja Ber? Kalau lately sih, ini salah satu motivasi aku jujur ke Intan ya. Akhirnya rajin banget olahraga di teman-teman. Iya. Terus kayak ngelihat di tengah kesibukan, masih sempet dok ngelihat ke Intan olahraga. Oh kayaknya aku harus juga bisa gitu loh, memotivasi gitu dok. Terus udah, jadi mungkin kayak sekitar 2 bulan yang lalu, aku kayak berusaha gitu. Jadi olahraga lagi gitu loh. Karena dulu kan sempat banget dok olahraga yang kayak getol banget. Karena ada yang dituju. Iyalah pemilihan PI itu kan. Karena kan ingin mendapatkan tubuh yang ideal gitu loh. Terus kayak udah selesai dari pemilihan itu, balik lagi ke pola hidup yang ya agak kacau lah ya, makannya sesuka hati gitu dok. Terus gak pernah olahraga. Terus lately kayaknya ngerasa badan aku tuh kayak mudah capek gitu loh dok. Terus juga berat badan naik gitu. Terus juga ngelihat teman-teman ada yang olahraga gitu loh. Terus aku nanya nih, kenapa sih suka olahraga gitu loh. Ternyata jawabannya adalah ya kita maintain kesehatan kita itu dari sekarang gitu loh. Kalau udah tua kan, maksudnya udah rentan dengan penyakit ya dok. Terus juga mungkin untuk bentuk tubuh yang ideal juga harus dibentukkan dari sekarang gitu loh. Jadi muncullah motivasi itu yang membuat aku juga kayak rajin olahraga sekarang. Apa sekarang olahraga? Kalau olahraganya paling nge-gym sih kak. Oh kamu gym juga? Terus paling ikut kelas yang lebih kelas-kelas yang kayak misalkan dalam satu hari itu fokusnya di lower body gitu loh kak. Tetap keren ya. Iya, lebih ke weightlifting, terus juga calisthenics kayak gitu-gitu. Kalau kayak Intan sendiri apa kak? Aku tuh sama, aku tuh sebenarnya seneng banget olahraga yang strength. Aku tuh kurang suka yang olahraga kardio. Sebenarnya kurang suka banget. Iya, nggak suka aja kayak kadang tuh kan kalau kardio kan ya maksudnya capek terus udah gitu gerakannya berulang kan pasti aku tuh bosenan dok. Gampang banget bosen. Jadi sekarang aku tuh gym terus sama pilates dan sesekali aku selingin sama yoga biasanya. Itu aku lakuin biasanya nih ya sobat DRP seminggu itu aku cuma istirahat 1 atau 2 hari. Itu 2 hari udah paling maksimal aku istirahat. Selebihnya aku selalu olahraga usahain. Nah tapi dok, kan ini kan Berli juga gym juga, strength training, aku juga sama. Tapi kita berdua nih sama-sama punya GERD, punya MAH juga. Kalau dari dokter sendiri ada nggak sih saran untuk misalnya penderita MAH atau GERD, ada nggak sih olahraga khusus yang mungkin baik nih kayaknya untuk penderita MAH atau GERD, itu ada nggak dok? Sebetulnya sih nggak ada ya. Kalau untuk GERD nggak Kalau ada ya? untuk apapun olahraga itu selalu sifatnya selama kita lakukan dengan aman, selama kita melakukan dengan teknik yang tepat, olahraga itu selalu baik untuk semua kondisi, semua usia. Selama kita sesuaikan dengan profil pasien dan kondisi pasien masing-masing gitu. Misalkan kalau untuk masalah seperti GERD itu tidak masalah untuk berolahraga. Yang penting pengaturan makannya itu disesuaikan. Jangan kalau udah tahu GERD
suka masalah pengosongan lambungnya agak lama pada saat habis makan, terus makannya 1 jam sebelum nge-gym. Nah, nanti muntah, nanti asam lambungnya naik lagi, nanti perutnya jadi nggak enak gitu. Ya, kembali lagi tergantung, mungkin bisa 2 jam atau kita kalau mau 1 jam sebelumnya, setengah jam sebelumnya kita isinya sama yang cair aja. Makanya kadang kan orang minumnya cuman pre-workout gitu kan, tapi mereka nggak makan heavy gitu. Karena yang penting tetap ada energinya dari, pre-workout-nya, tapi yang cepet, dicerna sehingga nggak terlalu banyak mengganggu di lambung pada saat kita bergerak. Dokter olahraganya apa? Iya, penasaran lagi. Lagi enggak. Iya, beda lah nutrisionis ya. Aku olahraganya, dulu lebih banyak ya, sekarang yoga udah pasti. Kamu pernah kan juga sama dokter? Iya betul, itu kan yoga karena saya Aku sampai terus yoga, kebetulan kan instruktur juga yoga, jadi ya udah sekalian gerak, sekalian ngajar. Terus pilates sekarang iya, karena sekarang aku juga ngajar pilates reformer, jadinya nyambi, ya udah sambil gerak, sambil olahraga juga, tapi aku tetap, sisipin kardio, at least 1 minggu 2 sampai 3 kali itu tetap kardio. Karena beda loh kita bergerak untuk strength dan bergerak untuk kardio itu adalah 2 hal yang berbeda, fungsi yang berbeda yang kita harus dapetin dua-duanya. Kalau strength itu kita kan mempertahankan massa otot ya, kita ngomongin tentang otot. Semakin besar, semakin banyak otot yang kita miliki di badan kita, semakin sehat juga orangnya gitu, semakin, penelitiannya semakin besar juga, harapan hidupnya gitu ya, gitu. Itu kalau kita ngomongin masalah otot. Tapi kalau kita melakukan olahraga kardio, itu kita melakukan olahraga yang sifatnya meningkatkan kemampuan jantung, kemampuan paru-paru kan, itu cardiorespiratory. Supaya kita nggak cepet ngos-ngosan kalau naik tangga, ya kan? Jadi tetap dua-duanya itu penting dan nggak bisa kita tipe yang, satu aja deh, yang satunya nggak usah, gitu. Jadi diimbangin gitu loh, diimbangin gitu. Kalau bisa mulai cuman dari 1 kali kardio, ya lakukan aja dulu 1 kali, gitu. ini untuk jumlah kardio dan angkat beban atau strength itu ada kayak ketentuan nggak dalam seminggu itu bagusnya kardio berapa kali? Idealnya berapa? Sebetulnya semuanya sama, jadi 2 sampai 3 kali kardio dan strength training, tapi ya digilir-gilir aja, ganti-gantian gitu. Ini emang menarik banget ya dok ya. Jadi ternyata sobat DRP nggak masalah ya kalau misalnya punya penyakit GERD atau mah jangan jadi alasan. Jadi makan terus terus kok kamu obesitas nih gara-gara aku punya mah aku nggak bisa kalau nggak makan itu nggak ada ya. Ternyata semuanya ada solusinya tadi dokter bilang. Tadi apa aja dok? Kita bisa pilih makanan. Pilih makanannya yang tinggi, maksudnya makanan utama tetap dimakan, tapi jenis makanan pada saat kita yang 2 jam sekalinya itu lebih tinggi serat, buah-buahan supaya kalorinya lebih rendah atau yang tinggi protein, ya kan? Terus pada saat kita makan, kita hindarin juga makanan yang pedas, asam, terlalu berbumbu secara berlebih dan berlemak gitu. Olahraga tetap harus dilakuin. Selain itu olahraga, biasanya kalau olahraga nggak stres kan? Happy kan? Gitu. Nah itu sehingga hal-hal happy itu, hormon yang bikin kita happy itu juga bisa mempengaruhi si asam lambungnya supaya nggak terlalu banyak diproduksi. Karena kan tadi aku juga udah sempat bilang kan di awal ya, stres bikin asam lambung makin parah. Kalau tidur dok? Tidur Sama, juga. kalau tidur juga harus diatur ya berarti ya? Betul. Harus 8 jam ya? 6 sampai 8. Oh 6 sampai 8 jam. Minimal 6 jam. Oke deh dok, baik. Kalau gitu kita harus mulai terapin ya Berli, awas ya. Mulai, ini kan kayaknya kita latihan terapinnya mulai ngetok deh. Tapi jangan besoknya lagi ya, tapi bener-bener besok kita harus mulai pola hidup sehat. Nah sobat JRP yang mau panjang umur, mau sehat terus, jangan lupa tadi tips dari dokter dan mungkin kalau punya keluhan sama kayak aku sama Berli juga bisa dirangkum ya. Tadi juga penjelasan dokter banyak banget dan kalau mau tahu informasi lainnya terus saksikan di RP channel pastinya. Jangan lupa untuk subscribe, like, sama share sebanyak-banyaknya ke teman ya. Dokter makasih banyak. Terima kasih. Berli makasih banyak loh. Terima kasih. Terima kasih dokter. Thank you. Sobat JRP makasih banyak udah nonton. Nantikan terus episode selanjutnya karena kita pastinya punya tips dan informasi yang menarik lainnya. Dadah.